Geger Cilegon 1888. Nah, ini sebuah buku ya, karya Bambang Irawan. Nah, kita lihat dalamnya ya, ini sampulnya. Kita lihat Geger Cilegon 1888 karya Bambang Irawan. Menelisik dan menguak sejarah yang ada di Cilegon lewat peristiwa pemberontakan petani Banten 1888. Di bawahnya ini, buku ini menceritakan perjalanan panjang tentang catatan sejarah kota Cilegon yang luput dari perhatian sejak era kesultanan, zaman penjajahan maupun masa kemerdekaan hingga saat ini. Nah, coba kita lihat ke daftar isi ya. Nah, ini jadi kita kan nggak mungkin dibaca semua, hanya daftar isi aja. Ini daftar isi langsung bab 1. Di subjudulnya itu Perang Ki Wasid. Nah, jadi di situ ada judul lagi, jejak peninggalan dan sumber sejarahnya, riwayat berdirinya sekolah di Cilegon, sasaran dan target penyerangan. Karena buku ini selain menceritakan peristiwa Geger Cilegon sendiri, ini juga menceritakan sejarah tentang kota Cilegon gitu, yang seperti yang tadi ya. Nah, makanya di sini ada riwayat berdirinya sekolah dasar di Cilegon, nanti ada SMP dan lain sebagainya ya. Kita dan sasaran dan target penyerangan ini karena waktu itu ada yang dijadikan target, yaitu penjara, gedung kepatihan dan rumah asisten residen gitu ya. Nah, kita ke bab 2 nih, penghancuran gedung-gedung kuno. Ini maksudnya bukan dihancurkan oleh para pejuang Geger Cilegon, tetapi hancurnya oleh setelah kemerdekaan ke sini, gedung-gedung kuno yang ada di Cilegon dihancur-hancurkan, diganti menjadi misalnya jadi toko, jadi hotel, jadi apotek dan lain sebagainya lah, barangkali begitu. Nah, tapi di sini dibahas secara rinci misteri hilangnya gedung kepatihan di Cilegon. Karena di Cilegon dulu ada sebuah gedung kepatihan atau sama dengan gedung kabupaten yang jarang sekali diketahui oleh orang Cilegon. Makanya ini penting sekali buku ini. Di sini memuat semuanya, menceritakan gedung kepatihan itu letaknya di mana. Nah, kemudian pada bab 3 spesial membahas asisten residen Gubel, karena yang berkuasa pada masa itu asisten residennya bernama Johann Hendrik Hubert Gubel. Jadi siapa beliau kan begitu? Beliau adalah seorang pemimpin kepala daerahnya. Jadi di sini judulnya pengejaran terhadap Johann Hendrik Gubel. Ini seru banget nih nanti ceritanya. Terus dari situ ada jejak-jejak peninggalan gedung penjara di Cilegon. Nah, ini jadi apa nanti kan gitu. Karena udah jelasin riwayat berdirinya sekolah menengah. Nah, ini ada kaitannya, gedung penjara jadi sekolah menengah negeri 1 akhirnya sekarang gitu. Ini. Kemudian ada bab 4-nya kehidupan sosial masyarakat di zaman penjajahan. Tuh, artinya di sini ada situasi di Cilegon menjelang pemberontakan sebelumnya. Persoalan pajak di masa Haji Wasid, karena di dalamnya juga ada masalah pajak ya, terjadinya peristiwa itu. Terus perubahan Menara Langgar milik Haji Makid, tuh ada juga nih Jombang Tengah. Terus ada Rechtbank van Omgang T Cilegon. Ini sebetulnya ini sebuah berita yang di surat kabar gitu ya. Ini merupakan kalau sekarang pengadilan keliling gitu, yang mengadili para pejuang Geger Cilegon itu. Diadili, ditangkap, ada yang dijatuhi hukuman mati, ada yang dibuang dan ada yang dijatuhi hukuman kerja paksa gitu ya. Kemudian dari latar belakang pemberontakan, terus peranan Haji Arsatowil ada di sini. Bab 7-nya hierarki birokrasi Kesultanan Banten, karena ini juga penting, karena kan di Cilegon juga ada yang gelar-gelar Tubagus, makna gelar Tubagus dan Ratu di Banten, tentang Sunuk Hurgronyo dan Amtenar, ini perlu dibahas semuanya. Nah, makanya semua masuk di sini. Terus ada taktik dan strategi penyerangan, ini yang menentukan dan menceritakan kenapa harus kalah, akhirnya apa sebabnya sebenarnya menang gitu. Kemudian ada titik meletusnya pemberontakan. Terus ada pembahasan khusus nih, karena menguak tabir tempat penobatan raja, karena waktu itu sempat dinobatkan raja juga ya. Bab 11-nya suasana juga pada masa lalu, kemudian gitu. Kita singkat aja, titik balik kekalahan pejuang tuh, ada titik baliknya, yaitu terjadi pertemuan Toyo Merto. Di sini dijelasin semua. Ini hanya saya baca rute pelarian Haji Wasid ini, nanti ini seru banget nih sampai ke ujung kulon. Tapi sebelum sampai di ujung kulon, baru di Camaran di sekitar muara Sungai Sisi terjadi pertempuran begitu. Tuh di sini pertempurannya. Nah, jadi bukunya tebal lumayan, halamannya segini. Dan penting sekali untuk diketahui, bukan hanya orang Cilegon saja, terutama orang Cilegon ya, karena ini menceritakan tentang Cilegon masa lalu
Jadi suasana di Cilegon masa lalu itu tergambarkan di sini semua. Di samping itu menceritakan tentang Geger Cilegon karena peristiwa ini meninggalkan jejak-jejak peninggalan seperti yang disebutkan tadi. Begitu teman-teman. Terima kasih.